Jika pensiunan, orang tuanya pensiunan, maka statusnya bukan PNS. Tapi kalau misalnya aktif, masih PNS atau CPNS, itu boleh dimasukkan sebagai PNS. Jenis pekerjaan yaitu PNS. Nah, selanjutnya, untuk riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara, ini boleh lebih dari satu, yaitu maksimal 3, karena CLTN ada riwayat pengajuannya, riwayat pengaktifan kembali dari CLTN, yang ketiga, riwayat perpanjangan CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Untuk 3 riwayat ini boleh lebih dari 1, tapi riwayat yang lain hanya 1. Dan khusus riwayat ubah profil, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan kapanpun. Karena ini dibuka statusnya, walaupun statusnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa tetap melakukan perubahan. Karena tidak ada verifikasi dan approval untuk riwayat ubah profil. Nah, ini bagaimana jika dokumen pendukungnya, semisal SKCPNS-nya atau SKPNS-nya tidak ada, tidak dipegang yang aslinya, tidak bisa scan. Nah, Bapak Ibu boleh mengganti dengan fotokopi SK tersebut yang dilegalisir oleh Biro SDM atau bagian SDM-nya di instansi masing-masing. Seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu kopi legalisir. Nah, atau Bapak Ibu boleh mengambil dari scan hasil takah atau tata naskah atau dari arsip di instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, gimana bagi Bapak Ibu misalnya pengelola kepegawaian, gimana kalau yang mengajukan dokumen itu ternyata banyak. Nah, jika fotokopinya nggak ada, aslinya nggak ada, boleh diganti dengan suket atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDM atau Biro Kepegawaian masing-masing instansi. Kalau banyak yang mengajukan, boleh mengajukan suket kolektif. Itu nanti formatnya juga bisa diakses di tini.cc/suket-pdm. Itu. Nah, gimana untuk riwayat pasangan, misalnya surat nikah. Nah, Bapak Ibu waktu nikah misalnya di Sumatera, misalnya di Medan, sekarang bertugas di Jakarta. Nah, buku aslinya, buku nikahnya, misalnya akte nikahnya adanya di Medan. Nah, sekarang di Jakarta cuma megang fotokopinya. Nah, gimana? Karena harus dilegalisir, Bapak Ibu tidak perlu melegalisirnya itu ke Medan, tapi cukup mendatangi KUA setempat sesuai domisili Bapak Ibu saat ini. Jadi fotokopinya boleh dilegalisir dengan mendatangi KUA setempat. Seperti itu. Atau jika fotokopinya juga tidak ada, Bapak Ibu boleh melengkapi dengan suket, surat keterangan dari KUA setempat. Begitupun dengan akte kelahiran, boleh dilengkapi dengan suket setempat. Jadi tidak perlu dari suket yang mengeluarkan dari Sudin Catatan Sipil lokasi Bapak Ibu membuat akte kelahiran atau surat karena lahir. Jadi cukup dari kelurahan setempat. Selanjutnya, untuk seperti pendidikan juga sama, nanti Bapak Ibu bisa memintai suket dari sekolah atau kopertis atau universitasnya. Jadi nanti kami akan share ini dokumen seperti ini. Jadi buat patokan Bapak Ibu, jika dokumennya yang asli tidak ada atau kopinya pun tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya, jika sudah Bapak Ibu menyelesaikan pengusulan PDM, selanjutnya dokumen tersebut, usulan tersebut akan masuk ke verifikator. Ya, verifikatornya itu sesuai dengan unit verifikator yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau Bapak Ibu pilihnya unit verifikator direktorat, ya nanti maka petugas direktoratnya, verifikator direktorat yang akan menerima ini inbox-nya. Nah, verifikator instansi bagi Bapak Ibu yang sebagai verifikator login melalui aplikasi SISN, selanjutnya memverifikasi data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menyetujui atau menolak. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebagai verifikator, kita di SISN kali ini, aplikasi SISN tidak lagi mengenal istilah turun status atau BTL atau berkas tidak lengkap. Jadi ketika dokumennya tidak ada yang kurang, misalnya riwayat pendidikan, misalnya SKPG-nya pencantuman gelarnya belum diupload, tapi dua-duanya yang diupload SK ijazah. Nah, itu nanti Bapak Ibu misalnya yang kelupaan, PNS yang kelupaan mengupload itu, bisa menghubungi petugas verifikatornya di instansinya, agar nanti diperbaiki datanya, atau misalnya nomor ijazahnya kurang angka atau kurang huruf. Nah,
Nanti silakan menghubungi verifikator di instansi masing-masing atau verifikator yang Bapak Ibu telah pilih. Itu. Selanjutnya, setelah verifikator menyetujui atau menolak, data dikirim ke approval. Nah, setelah itu approval instansi menerima atau hasil verifikasi atau menyetujuinya. Setelah itu selesai proses verifikasi. Ini untuk tingkat instansi, tapi untuk riwayat yang merupakan kewenangan BKN nanti akan lanjut ke inbox-nya dari BKN pusat. Karena Bapak Ibu sekalian merupakan instansi pusat. Berikut data kewenangan yang merupakan kewenangan instansi, yaitu profil pegawai, riwayat jabatan, diklat, SKP yang 2 tahun terakhir, penghargaan, keluarga, CPNS, PNS, dan organisasi. Jadi untuk riwayat-riwayat berikut itu tidak sampai ke BKN, tidak perlu sampai ke BKN, jadi cukup disetujui di instansinya saja. Jadi perubahannya cukup di instansi. Nah, untuk P3K dan PPT non-ASN itu lebih sedikit, yaitu profil pegawai, jabatan, diklat, penghargaan, keluarga, dan organisasi. Nah, selanjutnya untuk untuk riwayat yang merupakan kewenangan BKN, yaitu riwayat pendidikan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat PI, dan riwayat CLTN. Nah, untuk 5 riwayat ini kewenangannya sampai ke BKN. Jadi hasil verifikasinya harus sampai ke BKN untuk penyetujuan di approval BKN. Bapak Ibu, yang kami sampaikan ini, kami sudah menyiapkan juga portal pdm-asn.bkn.go.id yang di dalamnya ada FAQ, buku saku, terus ada buku petunjuknya, nanti ada dasar hukumnya, yaitu CAPK-nya tadi, PDM, alur mekanisme, terus aplikasinya. Jadi Bapak Ibu ada juga link ke video YouTube-nya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa akses di sini di pdm-asn.bkn.go.id. Yang berikut ini permasalahan kepegawaian yang tidak bisa login. Misalnya NIP dan namanya. Ini kalau perbaikan datanya tidak bisa login ke aplikasi MySAPK. Jadi harus diperbaiki melalui biro SDM-nya. Terus status tidak aktif, misalnya pas login muncul error status tidak aktif, silakan menghubungi biro SDM. Nah, tadi sampaikan juga untuk yang tidak ikut PUPNS otomatis tidak bisa login. Yang tidak memiliki NIP baru, ini berarti tidak mengikuti PUPNS tahun 2003. Selanjutnya yang statusnya diberhentikan juga tidak bisa. Terus yang pembatalan pensiun, misalnya sudah diajukan pensiun, tapi ternyata yang bersangkutan diajukan pula sebagai misalnya sebagai jabatan fungsional utama misalnya. Itu juga nanti bisa menghubungi biro SDM instansinya untuk diusulkan perubahan data ke BKN. Oke, selanjutnya kita memasuki ke aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi MySAPK yang Bapak Ibu bisa download di Play Store dan akses melalui web mysapk.bkn.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu bisa login dengan username NIP Bapak Ibu, NIP baru, dan password. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu lupa password? Nah, Bapak Ibu boleh mengklik menu lupa password, selanjutnya Bapak Ibu masukkan NIP dan alamat email yang terdaftar pada aplikasi SAPK. Nah, bagaimana kalau alamat emailnya salah? Nah, untuk alamat email salah, Bapak Ibu silakan silakan hubungi biro SDM untuk melakukan perbaikan alamat email. Jadi nanti Bapak Ibu pengelola pegawaian bisa merubahnya melalui aplikasi SAPK yang lama ya. Aplikasi SAPK. Nah, setelah Bapak Ibu rubah, kita menunggu 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk melakukan sinkronisasi antara data di SAPK dengan data di MySAPK. Selanjutnya, setelah itu, Bapak masukkan alamat email, NIP dan alamat email, maka otomatis akan ada email masuk dari no-reply@mysapk.bkn.go.id ke alamat email Ibu masing-masing yang di dalamnya tertera kode token yang terdiri dari 6 digit huruf kapital dan tanggal risetnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masukkan password baru yang minimal harus terdiri dari 6 karakter, yang terdiri dari 1 huruf besar dan 1 angka minimal, dan masukkan kode token. Jika sudah, Bapak Ibu klik reset password. Bapak Ibu klik. Nah, gimana? Bapak Ibu di sini juga bisa muncul juga token, sudah ada informasi token sudah dikirim ke alamat email. Nah, Bapak Ibu bisa kami tampilkan @gmail misalnya.
Nanti pada saat uji aplikasi kita akan coba langsung ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu login ke halaman PDM, halaman aplikasinya di PDM. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek dulu data-datanya di menu data, terus boleh juga Bapak Ibu nanti langsung ke menu PDM, pemutakhiran data mandiri. Nah, di sini juga ada warna kuning, yaitu masa PDM Bapak Ibu, itu tergantung instansi masing-masing ya Bapak Ibu. Itu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu pilih menu pemutakhiran data mandiri, Bapak Ibu silakan pilih unit verifikasi. Nah, unit verifikasi ditentukan oleh instansi. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan yang telah ditentukan. Misalnya Bapak Ibu di direktorat, pilih sesuai dengan yang terdekat dari direktorat. Misalnya direktorat Ibu, Bapak Ibu juga tersedia, Bapak Ibu tinggal pilih direktorat tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Itu jangan lupa klik simpan. Selanjutnya akan muncul pop-up owner verifikator berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan muncul 12 riwayat yang belum Bapak Ibu selesaikan, yang harus Bapak Ibu selesaikan. Bapak Ibu boleh memilihnya bebas ya. Mau mulai dari mana, yang penting nanti semua riwayat Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini kami contohkan riwayat pendidikan. Jika belum ada, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan tambah pendidikan. Itu nanti masukkan dokumen-dokumen pendukungnya, ini isiannya, dan pangkat 2 yaitu apa dokumen pendukung, file Halo Meja Mas. PDF maksimal 1 mega ya Bapak Ibu ya. PDF 1 mega Bapak Ibu bisa masukkan. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu klik ini, lanjut, dan ini halaman resume. Kalau sudah Bapak Ibu masukkan dan selesai. Begitu proses PDM, begitupun nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sampai ke 12 riwayat. Mungkin nanti setelah ini kita bisa langsung uji aplikasi. Ya, nanti setelah uji aplikasi kita buka selanjutnya dengan sesi tanya jawab ya, gitu ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, kami lanjutkan ke sesi aplikasi. Nanti biar kita bisa coba langsung bagaimana aplikasi MySAPK dibukanya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu bisa langsung pilih. Ya, ini alamatnya pdm-asn.bkn.go.id. Tadi seperti sudah kami contohkan. Di sini ada FAQ juga. Jadi FAQ-nya nanti Bapak Ibu sebagai pengguna atau instansi bisa klik sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama kami sosialisasi dan kami masukkan ke dalam FAQ. Selanjutnya ini timeline, mungkin nanti bisa download timeline-nya, pelaksanaan PDM. Ini untuk instansi-instansi daerah, karena kalau untuk instansi pusat kami buka selama 3 bulan sampai akhir Oktober. Nah, ini ada buku petunjuknya, jadi ada buku petunjuk user, petunjuk verifikator, buku saku PDM, dan download peraturan PDM-nya bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini ada infografis, tadi yang seperti saya sampaikan seperti ini, dokumen pendukung, pengganti, ini bisa Bapak Ibu download juga di sini, nanti Bapak Ibu bisa langsung download. Itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya juga di sini ada, bisa download aplikasinya melalui Play Store. Itu. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya MySAPK. Jadi Bapak Ibu klik ke sini aja bisa langsung. Ya, ini aplikasi MySAPK-nya, alamatnya mysapk.bkn.go.id. Nah, karena ini kita training, saya akan mencoba versi trainingnya dulu. Nah, pada saat pembeda dari versi production dan versi training, kalau di production data kita apa adanya, namanya sesuai, saya misalnya Anggirawan, yang muncul Anggirawan, tapi kalau versi trainingnya, nanti akan muncul mysapk.bkn.go.id, muncul namanya dirubah, dikonvert menjadi nama-nama orang luar, gitu, luar negeri. Gitu. Ini kita masukkan dulu, saya masukkan NIP saya, misalnya,
Ini. Oke, saya coba login. Nah, jika ada notifikasi operasi gagal, username dan password tidak sesuai, berarti NIP atau password yang kita masukkan itu tidak benar, tidak sesuai. Oke, jika seperti ini, kita bisa langsung klik menu lupa password. Nah, pada saat klik menu lupa password, kita masukkan lagi alamat NIP kita. Masukkan NIP kita, selanjutnya kita masukkan alamat email. Misalnya saya lupa nih alamat email saya mana gitu. Nah, ini saya masukkan yang ini misalnya email saya. Nah, ini ada notifikasi. Operasi gagal, data email dimasukkan tidak sesuai. Data email Anda @gmail, berarti saya nggak tahu alamat email saya, berarti yang Gmail, bukan email yang BKN. Nah, saya coba masukkan yang Gmail. Ya, kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul konfirmasi reset password. Kita diminta masukkan 6 karakter password yang terdiri dari minimal 1 huruf besar dan 1 angka, dan memasukkan kode token. Gimana kita dapat kode token ya? Di sini ada keterangan token sudah dikirim ke email ang@gmail.com. Nah, saya bisa cek langsung, kita cek langsung ke alamat Gmail kita. Nah, ini ada email dari No Reply. Ini ya. Ini NIP saya. Selanjutnya ini kode tokennya ada 6 digit. Gampang kita copy. Ini bisa kita sering melakukan riset, nanti ada tanggalnya juga dan jamnya. Ini risetnya 23 Agustus 2021 jam 10.50. Nah, sekarang jam di laptop saya juga jam 10.50, jadi ini langsung. Kenapa saya contohkan dengan Gmail, jadi biar Bapak Ibu bisa menjadi patokan juga. Oh, kalau Gmail juga cepat, berarti email instansi harusnya juga bisa lebih cepat juga, gitu, seperti itu. Ini Gmail juga langsung, kita copy, saya paste di sini tokennya, selanjutnya saya masukkan password baru. Ini saya coba tidak sesuai dengan kriteria minimum, karena minimumnya harus 6 karakter dan menggunakan 1 huruf besar dan 1 angka. Nah, di sini ada angka tapi huruf besarnya nggak ada, makanya muncul error seperti ini, warna merah. Password minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Makanya saya harus rubah dulu, harus ada huruf besarnya. Oke, seperti ini. Ketika sudah sesuai, dia warnanya tidak merah, dia tetap hitam. Oke, selanjutnya kita klik reset password. Ya, di sini muncul notifikasi reset password berhasil. Nah, selanjutnya kita login menggunakan password yang tadi. Ya, ini password yang tadi. Saya coba klik login. Ya, ini udah masuk Bapak Ibu. Sudah masuk, Bapak Ibu bisa cek profil Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini di sini karena versi dev atau versi retraining, nama saya menjadi Shirley Johnson. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu cek ya. Profil kita, kalau emang ada yang nggak sesuai, misalnya di sini, oh pendidikannya S1, lalu saya udah S2, berarti saya harus nambah lagi pendidikan, kita udah tahu yang mana. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ke dashboard, pilih menu pemutakhiran data mandiri. Nah, ini kita pilih unit verifikator, ini auto text ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa ketik aja, misalnya saya pembangunan. Oke. Ya, oke, langsung klik simpan. Oke, verifikator berhasil. Nah, mereka mencontohkan misalnya riwayat pendidikan. Saya akan coba riwayat pendidikan. Ya, ini di sini. Yang ada titik 3 ini hanya riwayat pendidikan terakhir saya. Jadi tadi perlu saya ingatkan kembali, PDM ini untuk riwayat terakhir. Jadi bukan riwayat-riwayat yang sebelum-sebelumnya. Jadi pilihannya saya ingin memperbarui riwayat terakhir saya, maksud memperbaiki, atau saya mau menambah riwayat. Misalnya saya udah S2 dan saya udah memiliki SKPG. Jadi perlu diingat, yang kita bisa tambahkan yang sudah memiliki SK, surat keputusan dari instansi kita masing-masing. Jadi kalau belum, misalnya pendidikan saya S2 baru lulus bulan lalu, saya belum punya SKPG, pencantuman gelar, saya tidak bisa menambahkan. Jadi kita bisa menambahkan untuk yang kita sudah memiliki SKPG. Saya contoh, saya menambahkan. Pendidikannya misalnya S2 misalnya. Pendidikan, oke.
Nah, misalnya komputer misalnya. Komputer. Ini juga auto text. Misalnya ini ilmu komputer dan teknik informatika misalnya S2-nya. Nah, misalnya universitasnya saya pilih UI misalnya. Tahun lulus 2019. Nah, Bapak Ibu tinggal lengkapi dokumen pengangkatannya. Tahun juga bisa. Karena ini S2 berarti gelarnya gelar belakang. Nah, ini ada pilihan apakah ini pendidikan pertama. Nah, kebetulan saya pendidikan pertama saya S1, jadi ini tidak perlu kita contreng. Jadi biarkan aja kosong. Kita klik lanjutkan. Oke, selanjutnya kita diminta mau upload dokumen pendukung. Ini file dokumen PG. Ini ada yang statusnya opsional. Ini untuk yang lulusan lama-lama karena belum ada sistem pencantuman gelar SKPG, pencantuman gelar. Tapi kalau yang baru-baru 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang itu udah harus ada SKPG. Lanjutnya upload ijazah dan transkrip nilai. Kita contohin. Oke. Oke. Lanjutnya jika sudah kita upload, lanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, ini resume, halaman resume. Jika ada yang salah, Bapak Ibu bisa perbaiki. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Selanjutnya Bapak Ibu klik kirim. Nah, akan muncul seperti ini. Perlu diingat Bapak Ibu, apa yang kita usulkan itu statusnya PDM ini merupakan usulan. Jadi data tidak akan berubah sampai di approve oleh approval, disetujui oleh approval. Nah, kebutuhan pendidikan ini sampai ke BKN, makanya datanya akan berubah sampai BKN nanti mau setujui. Nah, ini coba kita lihat apakah yang kita usulkan sudah masuk atau belum. Ini kita klik. Nah, ini tadi di kategori pendidikan ini sudah selesai statusnya, karena tadi seperti saya sampaikan hanya riwayat terakhir, satu riwayat. Dan kita sudah mengupdate satu riwayat, dan di historinya pun sudah masuk ini. Sudah masuk dan statusnya input berkas. Oke, selanjutnya saya akan mencoba login ke aplikasi SISN untuk sebagai verifikator. Ini buat para verifikator nanti login ke SISN instansi ya. Nah, ini kita bisa di sini bisa cari juga dengan ini saya masukkan. Ya, ini bisa di search. Ini tadi nama saya menjadi, karena ini training, jadi namanya menjadi Shirley Johnson. Ini bisa di Bapak Ibu cek tanggal usulannya. Ini jenis riwayatnya pendidikan, tanggal usulannya tanggal 23 bulan 8 2021. Ini sumbernya MSAPK, input berkas. Statusnya input berkas. Nah, ini ketika kita seorang verifikator memverif, jadi ketika misalnya saya melakukan kesalahan, misalnya nomor ijazahnya, kok 111 harusnya kan misalnya 125 garing TI misalnya garis miring 2019 misalnya, nomor ijazah seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan perubahan di verifikator. Oke, ini bisa langsung simpan. Nah, ini dokumen pendukungnya bisa dicek juga di sini. Ya, bisa muncul. Ini dokumen pendukungnya tadi yang saya upload.
Jadi kalaupun dokumennya salah, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi petugas verifikator di instansi masing-masing untuk dilakukan perubahan. Nah, seorang verifikator juga bisa mengecek riwayat datanya. Oh, dia ngajukan S2, dan di sini datanya di data lamanya hanya S1. Oh, boleh, berarti dimungkinkan. Gitu. Oke, saya klik selanjutnya. Ini halaman resumenya. Tinggal klik selanjutnya. Ya, ini rekomendasinya diterima atau ditolak. Kalau diterima, kalau ditolak apa alasannya? Kalau diterima, ya tinggal diketik disetujui. Oke, selanjutnya klik oke. Nah, kita cek lagi kembali ke aplikasi MySAPK-nya. Gimana statusnya? Nah, di sini kan udah di sini progresnya 1/12 selesai. Kita cek apakah di story-nya sudah berubah. Nah, tadinya statusnya input berkas, sekarang berubah menjadi terverifikasi di instansi. Kenapa ini belum? Karena untuk pendidikan harus sampai ke BKN datanya. Itu, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita mencoba menambah riwayat keluarga misalnya. Oke, ini saya misalnya orang tua, semisal ini orang tua, boleh kita kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal keduanya, itu boleh Bapak Ibu langsung klik aja data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai karena udah nggak ada orang tuanya. Tapi misalnya masih ada, itu boleh ditambahkan. Misalnya saya nambahkan, mungkin saya boleh pinjam nanti. Nah, ini kita boleh milih, orang tua ini kita boleh milih statusnya PNS atau bukan PNS. Nah, ini PNS, kalau PNS kita masukkan NIP-nya aja, kalau bukan PNS kita lengkapi. Nah, bagaimana untuk orang tuanya yang pensiunan? Nah, pensiunan itu statusnya bukan PNS. Ya, jadi kalau udah pensiun atau orang tuanya anggota TNI Polri itu bukan PNS ya. Karena TNI Polri itu pegawai negeri yang bukan sipil. Misalnya saya masukin Rifki misalnya. Untuk saya. Ini jenis dokumennya. Kalau orang tuanya merupakan WNA, boleh pilihnya paspor, tapi kalau WNI, KTP. Masukkan nomor KTP-nya. Nah, ini harus hidup. Nah, ini kita bisa pilih status orang tua, status pernikahannya. Kalau kita ini kebetulan Rifki itu bapak saya misalnya. Nah, statusnya kalau misalnya masih ada istrinya berarti menikah, kalau tidak ada berarti cerai mati. Kalau misalnya udah pisah rumah, istilahnya udah cerai, biasa cerai hidup. Tapi kalau untuk orang tua belum kawin sih, nggak mungkin sih, karena pasti udah pernah nikah juga. Kayak menikah misalnya. Ini dokumen pendukungnya, upload KK. Nah, ini akte kelahiran, jika orang tuanya nggak punya akte kelahiran, boleh surat kenal lahir, gitu ya. Oke, ini kita klik. Oke. Nah, ini udah masuk orang tua. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, tapi statusnya, karena keluarga tadi boleh lebih dari satu, statusnya masih merah, Bapak Ibu. Jadi, di sini pun karena statusnya usulan, jadi belum ada, karena harus diverifikasi dulu oleh verifikator dan approval dari instansi untuk keluarga. Terus, selanjutnya kita ke tab orang pasangan. Nah, di sini ada 2, dan saya merasa datanya sudah benar. Saya langsung klik, boleh langsung klik, data riwayat keluarga pasangan sudah sesuai. Ini ada. Ketika kita mengklik ini, mengketik iya, maka kita tidak bisa lagi mengedit atau menambah pasangan. Itu perlu dipahami. Jadi kalau udah klik ini, data sudah sesuai, maka tidak bisa menambah lagi. Ya, kita menutup. Nah, tapi riwayat keluarganya masih kosong.
Untuk pasangan tetap 2, anak juga sama. Kalau kita mau nambah, sama seperti tadi menambah orang tua juga sama seperti itu. Hanya saja bedanya, kalau pasangan, misalnya mau nambah, pertama kita lakukan untuk anak ini, kita pilih dulu orang tuanya yang siapa. Tadi kan saya ada pilihan 2. Istilah istrinya ada 2. Nah, saya pilih anak yang baru akan saya tambahkan ini anak dari istri yang mana, itu kita tambahkan dulu. Nah, gimana kalau anak orang tuanya misalnya istrinya juga baru usulan. Nah, berarti kita selesaikan dulu istrinya tadi, menambah istri, terus klik data saya sudah sesuai yang menyatakan saya tidak akan menambah istri lagi atau mengedit data istri. Gimana? Itu disesuaikan dulu itu seperti itu, baru kita menambah anak. Ini orang tuanya saya pilih, ini anak, misalnya saya menikah lagi dan ini merupakan anak tiri karena istri saya yang kedua, misalnya dia membawa anak dari pernikahan sebelumnya, makanya statusnya anak tiri. Kalau kami berdua sama-sama mengangkat anak, statusnya anak angkat. Anak tiri, ini boleh dimasukkan juga PNS atau bukan PNS. Nah, misalnya anak angkatnya misalnya PNS, jadi nanti dilengkapi seperti itu. Jadi kita bisa lanjutkan. Nah, ini yang di-upload yaitu dokumen akta kelahiran aja. Ini resumenya. Ini saya bisa klik langsung kirimkan. Oke. Pengajuan. Ini anak sudah masuk. Selanjutnya statusnya, posisinya masih merah karena saya belum mengklik ini data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Orang tua yang anak tadi juga belum. Saya tahu lalu klik lagi. Ya, ini statusnya masih merah juga, dan orang tua juga harus diklik juga. Ya, jika sudah kita klik data riwayat keluarga sudah sesuai, maka riwayat keluarga sudah selesai. Begitupun untuk riwayat yang lain yang lebih dari 1, riwayat SKP dan riwayat CLTN, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa selesaikan semua riwayat ini sampai ke 12 riwayat sampai selesai. Tadi saya mencontohkan yang riwayat yang pertama, riwayat pendidikan yang cukup 1 kali, dan yang kedua saya contohkan itu riwayat keluarga yang bisa berkali-kali. Jumlahnya lebih dari 1 riwayat yang kita bisa ajukan. Oke, sampai selesai seperti itu. Nanti tadi kita contohkan dari verifikator seperti apa, tadi sudah saya masukkan juga. Jadi sampai di situ selesai. Sampai 12 riwayat nanti akan muncul menu. Saat ini kami sedang siapkan yaitu menu cetak bukti telah melaksanakan PDM. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian. Bisa dilanjut dengan Mas Rifki tentang unit verifikator ya. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Andi. Semoga tercerahkan kepada teman-teman semuanya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Kita langsung buka sesi tanya jawab saja ya Pak Andi ya. Atau Pak Rizky ada yang menjelaskan? Mbak Anissa, iya Pak. Bagus kita dengar juga paparan dari Mas Rizky. Biar nanti sekalian sesi pertanyaannya. Biar jelas. Ini kan dari sisi 2 narasumber berbeda-beda ini yang mau dipaparkan. Ya, menurut saya kita dengar dulu dari narasumber SDM Mas Rifki. Nanti baru kita bikin seksi pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya dari Biro SDM yang akan dipaparkan oleh Mas Rifki, apakah ada tambahannya?
Iya, baik. Terima kasih, Bu Nisa, Pak Iswandi. Mungkin saya sedikit saja menambahkan ya, karena dari sebagian besar sudah disampaikan juga sama Pak Agi ya, untuk substansi maupun prakteknya. Mungkin saya menambahkan hanya terkait admin SAPK. Mungkin akan saya informasikan terkait ini mungkin aplikasi BKN yang ada yang kita gunakan di kementerian. Jadi sebenarnya ada 3 ini. Jadi sebelumnya masing-masing satker itu sudah memiliki admin SAPK ya, termasuk di PMPK. Ini terkait dengan surat edaran terkait kenaikan pangkat di 2020. Yang sebelumnya mungkin hanya penggunanya kami di Biro SDM untuk naik pangkat dan pensiun, tetapi dengan kembalinya Dikti, maka masing-masing kami berikan akun di masing-masing satker untuk pengusulan KP dan pensiun. Jadi sebelumnya aplikasinya ini SAPK ya Bapak Ibu. Dan ini penggunanya hanya di bagian kepegawaian saja adminnya. Ini fungsinya untuk melakukan peremajaan data pegawai, ya termasuk di dalamnya ada email dan data lain, sebenarnya mirip-mirip lah dengan SAPK. Tapi ini penggunanya hanya admin satker saja. Dan ini kalau belum ada adminnya, nanti bisa berkirim surat ke kami di Biro SDM melalui email ropak1@kemdikbud.go.id. Kalau memang belum ada, kalau sudah ada nanti silakan dipergunakan. Nah, dalam proses transisi SAPK ini ke SIASN, tadi BKN seperti yang dijelaskan Pak Anggis melakukan proses peremajaan data yaitu melalui My SAPK. Ya, jadi ini mungkin nanti ada 3 aplikasi yang kalau teman-teman di kepegawaian nih, jadi jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Nah, kalau My SAPK ini nanti penggunanya seluruh ASN ya, yang tadi dijelaskan. Fiturnya itu untuk sedangkan SIASN ini adalah nanti ke depannya pengganti SAPK. Adminnya itu adalah saat ini adalah verifikator dan approval. Sedangkan di PMPK ini cukup hanya verifikator saja. Karena approval-nya nanti ada di Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi ada di Setditdennya ya. Nah, fiturnya ini nanti verifikasi PDM Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi seperti dijelaskan Mas Anggi, kalau ada data nanti, ini kan sistemnya 1 kali jalan ya. Nanti kalau Bapak Ibu pegawai yang sudah update tapi mau perbaikan, nanti yang akan melakukan perbaikannya adalah verifikator ya. Harap menghubungi verifikator jika ada kesalahan proses PDM-nya. Nanti mungkin dibuka juga layan-layannya yang mungkin sama dengan di SAPK, seperti untuk kenaikan pangkat atau pensiun. Nah, ini kalau belum ada verifikatornya, tapi tadi kayaknya sudah ada ya, sudah ada surat penunjukan juga. Ada 2 orang kayaknya, Bu Nisa sama Bu Sofi kalau tidak salah. Kalau nanti nanti kalau mau menambahkan silakan diupload lagi melalui Google Form, nanti suratnya di ringkas.kemdikbud.go.id/verifikator PDM 2021. Nah, ini mungkin sedikit review ini tadi. Nah, terkait admin, nanti ini tadi admin SAPK adalah pegawai yang mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk melakukan usulan layanan pegawai di sapk.bkn.go.id. Nah, nanti cara aksesnya lewat Firefox Portable atau SAPK Portable. Nah, ini kalau belum ada tadi ya, bisa kirim ke sini. Aksesnya ini harus dengan Firefox Portable ya, jadi Firefox versi lama. Nah, nanti itu bisa di-download di sini. Ada panduannya di ringkas.kemdikbud.go.id/pm. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang emailnya nggak sesuai itu saat aktivasi ya, nanti bisa langsung diperbaiki oleh admin SAPK di sana. Di sana udah ada atau Mbak Nisa juga adminnya? Untuk yang SAPK BKN Go ID? Sudah ada. Mas Rifki ya? Saya. Sudah ada ya? Sudah bisa akses ya? Udah Pak. Udah Mas. Oh, ya. Baik, kalau sudah ada berarti nanti bisa dibaca panduannya di sini. Jadi kalau teman-teman yang emailnya nggak sesuai saat registrasi itu nanti bisa diupdatekan. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang harus diupdate emailnya, bisa kirim dalam bentuk format Excel ke saya ya. Seperti itu. Okay. Nanti kalau memang banyak misalnya sampai puluhan, 20 atau 30 lebih itu kan nanti bisa kita updatekan melalui SDM. Tapi kalau hanya 1-2 ya langsung diupdate saja di SAPK. Lalu untuk SIASN ini kami sudah membuka kemarin juga sudah didaftarkan juga ya.
Jadi nanti untuk approval itu loginnya nggak ke MySAPK, tapi melalui SIASN-instansi.bkn.go.id dengan user dan password MySAPK pegawai. Jadi usernya sama. Nah, nanti ini dapat akun berarti sudah bisa ya Mbak Nisa ya? Dan sudah bisa login ke SIASN instansi? Sudah pernah login dan bisa kok. Oh ya udah, berarti sudah tampil ya menunya ya? Sudah. Mungkin nanti yang belum tampil menu approval ya. Nanti mungkin Mas Anggi bisa ngasih informasi lebih lanjut yang menu approval itu kalau tidak salah namanya teken usul. Terakhir seperti masih ada perbaikan jadi belum muncul, dan itu juga hanya ada di Cetidians ya, di Direktorat nggak perlu. Nah ini mungkin informasi terkait verifikator dan approver di Kemdikbudristek. Jadi kalau di Setjen ini unit kerjanya masing-masing verifikator, approvernya biar SDM. Lalu di unit untuk pusat berarti di PAUD ya, nanti verifikator masing-masing satker, approvernya ini di sekretariatnya. Nah ini jumlah maksimal approver kemarin informasi terakhir maksimal bisa 5 akun ya untuk masing-masing satker. Jadi kalau misalnya nanti mau ditambahkan silahkan. Nanti bisa ditambahkan lagi di yang menu link yang untuk verifikator. Nah ini untuk selanjutnya untuk data verifikator bisa dilihat di laman ini atau materi yang sudah pernah kami sampaikan saat sosialisasi dengan perwakilan satker, yaitu di ringkas.kemdikbud.go.id/sosialisasi PDM 2021. Nah ini ada video penggunaan aplikasi, nanti kalau mau lihat silahkan di sini. Dan ini info lebih lanjut terkait PDM yang dilaksanakan di Kemdikbudristek. Ini dari saya, kita lanjut pertanyaan jawab aja ya. Mungkin ini hanya tambahan sedikit. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke. Mbak Nisa? Halo? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas Rifki sudah memberikan paparannya tentang aplikasi baru ini. Di kita sudah ada 2 orang ya, verifikator sebagai admin. Kita tunjuk Mbak Anissa sama Bu Sopi. Seharusnya ini harus terus sama Mas Rifki. Saya lihat nih tadi ada di SMS mesti bertanya ya. Ini kan kita mewakili teman-teman semua mendata, menginput maupun memverifikasi dari admin kita. Tadi yang harus paham adminnya. Harus banyak berkomunikasi dengan Mas Rifki maupun kalau dikasih kesempatan dengan Pak Anggi. Sehingga kita bisa memverifikasi verifikator yang ditunjuk kepercayaan dan amanah sama Mbak Nisa ya. Baik, kesempatan ini kita minta seksi pertanyaan yang lebih paham biar teman-teman bisa pencerahan dari 2 narasumber ini tidak salah menanggapi lagi. Silakan buka sesi pertanyaan Mbak Nisa. Baik, Kak Iswandi. Nah, silakan ya dibuka biar paham, biar jelas, biar kita menyambung apa yang sudah diberikan, disampaikan oleh 2 narasumber tadinya. Silakan Mbak Anissa buka sesi pertanyaan aja langsung. Ya. Kami buka sesi pertanyaan yang pertama untuk Pak Anggi dan Pak Rifki. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, Ibu Ani Rumanti, silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari fungsi peserta didik. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan MySekap ini, di sini kan sudah ada pemutahiran data untuk pribadi saya, dan di sini untuk riwayat pangkat golongan itu sudah terisi. Cuman kenapa statusnya itu masih belum selesai? Karena pas saya klik itu tidak ada yang kurang atau misalnya harus terpenuhi gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Pak Rifki dan Pak Anggi?
Ditampung ada 3 orang dulu, biar jelas Mbak Anissa. Jangan satu langsung dijawab. Tampung Baik, Pak. itu ya. Oke. Baik. Oke, yang selanjutnya Bapak Eko Widodo. Baik, Bu Anissa, terima kasih. Selamat pagi Pak Kasubat dan Bapak Ibu fungsi di PMPK. Mohon izin untuk Pak Anggi. Sebelumnya terima kasih untuk paparannya, sangat bermanfaat dan menjawab beberapa belum tahuan kami, terutama saya, karena kemarin beberapa saya sudah mencoba mengisi Pak Anggi, cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin satu dulu, sesuai dengan apa yang saya baca di laman BKN, tadi kan dijelaskan ada namanya aplikasi yang bisa di-download di handphone ya Pak ya. Nah, itu saya baca itu untuk bisa akses ke sana itu harus menyelesaikan PDM terlebih dahulu. Itu pertama, apakah itu seperti itu informasinya? Terus yang kedua, saya ingin menanyakan apa itu peninjauan masa kerja? Karena kemarin saya belum berani mengklik menu itu, karena kalau misalkan itu adalah CPNS 80 ke CPNS 100 atau PNS, padahal di sebelahnya kan sudah ada riwayat CPNS. Terus yang ketiga Pak, itu saya kan ada ketidaksesuaian data di menu SKP di 2019, tetapi sudah saya sanggah dengan mengajukan berkas, tetapi masih merah. Nah, apakah itu sesuai yang Bapak sampaikan tadi menunggu verifikator atau seperti apa? Mungkin itu Pak, terima kasih Pak Anggi sebelumnya. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ada Mbak Lia Apriliani, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya izin bertanya seperti yang tadi saya share di chat terkait tanggal di Taspen dan NPWP itu bagaimana? Kalau misalkan di Taspen itu kan ada tanggal keikutpesertaannya, kemudian di bawahnya itu ada tanggal ditandatangani. Nah, tanggal yang dimaksud itu tanggal yang mana? Kemudian kalau misalkan saya coba klik yang CLTN, kemudian sudah terlanjur simpan, kemudian saya mau ubah lagi, itu gimana ya? Misalkan. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya. Silakan untuk Pak Anggi dan Pak Rifki. Ya, terima kasih. Saya coba izin, Bapak Ibu, saya ingin menjawab. Pertama dari Bu Ani, riwayat pangkat kok belum berubah ya, Ibu ya? Kalau saya tangkap tadi, Pak. Bukan, maksudnya sudah dimasukkan semuanya riwayat pangkatnya, tapi tulisan di depannya itu masih belum selesai gitu. Kan kalau profil sudah saya isi semua, sudah tersimpan. Tapi kalau untuk yang seperti tadi itu yang golongan itu sudah masuk semua, tapi itu belum di bawahnya itu masih belum selesai gitu, Mas. Masih merah ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Ya, Ibu nanti coba ini ya, saran kami kalau ada kendala seperti itu, takutnya cookies-nya itu masih nyangkut ya, Bu ya? Cache-nya atau cookies-nya itu masih nyangkut, Ibu bisa klik clear history, Bu. Kalau Ibu pakai Google Chrome, Ctrl Shift Del langsung aja, nanti historinya dihapus, atau Bapak Ibu boleh menggunakan incognito, jadi halaman incognito di saya coba sambil share sebentar ya, Bu. Ini jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, Bapak Ibu bisa klik ini di pojok kanan nih ada, kalau di Chrome ada Bu, ya, Bapak Ibu ini New Incognito Window. Nah dari New Incognito Window ini Bapak Ibu bisa ketik langsung MySAPK. Jadi logout, buka MySAPK-nya dari Incognito namanya Bu. Ya seperti itu. Jadi nanti dicoba lagi ya Bu Ani untuk yang RW pangkat kalau belum berubah seperti itu. Selanjutnya dari Pak Eko ada 3 pertanyaan. Pertama, aplikasi MySAPK. Nah, tadi seperti kami sampaikan, aplikasi MySAPK ada 2 jenis, ada yang versi mobile dan versi desktop. Nah, ini keduanya bisa, emang tujuannya untuk melakukan UDM, update data mandiri, dan memberikan notifikasi. Jadi tidak perlu menunggu Bapak selesai ke-12 riwayat. Jadi dari sekarang pun Bapak mengusulkan lewat Android boleh, atau melalui website juga boleh.
Jadi bisa dua-duanya ya, Bapak. Terus yang kedua, PMK itu apa? Nah, PMK itu yaitu peninjauan masa kerja. Misalnya, Pak Eko sebelum menjadi diangkat sebagai PNS, pernah bekerja di swasta misalnya, selama 10 tahun misalnya. Nah, itu bisa diajukan dengan syarat-syarat, nanti diajukannya ke biro melalui biro SDM ya, untuk diajukan ke BKN. Jadi melalui biro SDM nanti dilengkapi dokumen pendukungnya. Misalnya contohnya SK pengangkatan sebagai pegawai, terus slip gaji, terus SK pemberhentian pegawainya nanti. Itu tidak boleh putus ya, Pak ya. Jadi Bapak harus selama itu. Jadi Bapak ajukan itu bisa nanti Pak. Walaupun Bapak misalnya beberapa perusahaan, nanti itu menambah ke masa kerja bawaan Pak. Jadi masa kerja bawaan Bapak, kalau kita yang PMK tidak punya PMK kan masa kerjanya 0 tahun untuk yang S1. Nah karena Bapak udah bawa masa kerja golongan, nanti bertambah masa kerjanya. Untuk swasta, kalau kita bekerja di swasta, itu separohnya Pak, 50%-nya Pak, masa kerjanya yang bisa kita akomodir. Tapi kalau Bapak misalnya sebelumnya misalnya honorer di Pemda, misalnya di dinas apa gitu. Nah itu, atau Bapak sebelumnya guru, itu bisa honorer guru, itu bisa 100% Pak. Misalnya Bapak bekerja selama 5 tahun, ya diakomodir selama 5 tahun tersebut. Itu PMK. Nah PMK itu bisa diajukan sampai Bapak Ibu akan pensiun. Jadi bisa diajukan Bapak sampai mendekati akhir-akhir, itu selama menjadi PNS bisa diajukan. Gitu. Tapi biasanya biro kepegawaian di awal-awal pada saat CPNS. Seperti itu. Nah, tapi itu pengajuannya melalui biro SDM ya, jadi bukan melalui aplikasi MySAPK. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Eko, SKP 2019 saya udah revisi tapi kok belum merah. Nah, tadi seperti saya sampaikan pada saat uji fungsi aplikasi, itu ada, kalau untuk yang lebih dari 1 riwayat, Pak, tadi kayak SKP, keluarga, CLTN, itu Bapak harus mengklik data saya sudah sesuai, Pak. Jadi walaupun Bapak udah perbaiki, harus klik itu, baru nanti datanya statusnya akan berubah menjadi selesai atau hijau. Jadi seperti itu ya, jadi harus diklik data saya sudah sesuai, data riwayat SKP sudah sesuai, baru nanti hasilnya akan berwarna hijau, seperti itu. Selanjutnya dari Ibu Lia, tanggal taspen dan NPWP itu diisi apa? Nah, perlu diketahui kalau di taspen Bapak Ibu bisa isikan dengan tanggal keikutsertaan. Nah, kalau di NPWP ini kami menemukan ada beberapa memang NPWP-nya, kalau kebetulan saya buat NPWP tahun 2008, itu NPWP saya ada tanggal terdaftar namanya kalau di NPWP. Tapi kalau misalnya nggak ada, Bapak Ibu sebenarnya bisa login ke aplikasinya pajak, nanti ketahuan di situ tanggal terdaftarnya tanggal berapa. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tanggal taspen dan tanggal NPWP-nya. Itu. Oke, Mas Rifki mungkin ada tambahan? Cukup Mas Anggi, mungkin yang CLTN dong, itu belum jawab ya? Yang CLTN... Udah tadi ya? Cuti. Yang udah terlanjur simpan. Oh iya, iya. CLTN ya. Untuk CLTN, ya tergantung Bapak Ibu ada sebenarnya punya riwayat CLTN atau enggak. Kalau emang Bapak Ibu nggak punya riwayat CLTN, ya nggak perlu di ini. Kalau misalnya belum mengajukan terus udah klik simpan, itu sebenarnya tidak ada notifikasi yang masuk ke verifikator karena tidak ada usulan kan. Itu Bapak Ibu mesti bahwa Bapak Ibu tidak memiliki riwayat CLTN. Nah, gimana kalau udah terlanjur seperti itu? Ya nggak apa-apa. Nanti setelah event PDM, setelah selesainya PDM ini, kira-kira di awal tahun 2022, Bapak Ibu bisa melengkapinya lagi nanti CLTN-nya, penambahan riwayat lain yang tidak masuk ke situ. Itu ya. Ya. Ada lagi mungkin takut saya kelewat ya. Ya ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya mungkin ke Ibu Anissa. Baik Pak Anggi, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita buka sesi yang selanjutnya ya Pak Anggi ya. Iya boleh silakan. Saya mau tanya. Halo. Iya. Untuk Pak Anggi. Halo Pak Anggi, saya mau tanya. Iya Pak. Kebetulan saya mau update ijazah Pak Anggi. Ya. Dan di update ijazah itu kalau saya masukkan belum ada penyesuaian kayak gimana tuh Pak Anggi? Ya. Karena kita kadang-kadang kayak gini loh Pak Anggi. Di ijazah itu kan tertulis
gelar tersebut boleh dicantumkan di belakang nama orang bersangkutan. Pak Anggi pernah lihat itu tulisan itu di ijazah? Ya. Tapi pada kenyataannya, pada saat kita menulis nama kita, kita mencantumkan gelar itu selalu dicoret oleh biro. Halo, Pak Anggi? Iya Pak, saya menangkap Pak, maksudnya. Jadi artinya kalau Bapak suruh update, kita belum ada penyesuaian dari Biro SDM, gimana untuk solusinya itu Pak Anggi? Dan kedua juga, apakah saya nggak boleh mencantumkan gelar itu gitu? Kalau belum disesuaikan itu, karena kan di ijazah itu tertulis gelar tersebut boleh dicantumkan di belakang nama bersangkutan. Terkendala masalah belum di-update itu kan urusan database mereka, database SDM gitu loh Pak. Makanya saya pengen menanyakan itu untuk pengupdatean nanti gitu Pak. Terima kasih Pak Anggi. Ya, izin Pak. Mungkin ini biar ini bisa saya langsung jawab ya Pak ya. Izin. Saya bisa menjawab ya sebentar Pak Anggi ya. Ya silakan Pak. Masalah untuk memakai gelar itu tidak ada pelarangan, tetapi aturan harus kita jalankan. Setiap ASN yang melanjutkan kuliah itu kan harus ada pertama ada izin dari pimpinan, ada izin dari Sesdijen. Nah, kalau masih belum ada izinnya, mungkin tolong diurus itu, sehingga kami akan mengajukan pemakai gelar. Tapi kalau yang ini menurut aturan yang sudah di-share oleh Kemdikbud melalui Biro SDM. Nah, jadi kalau memang ingin itu secepatnya gelarnya dipakai, silakan. Kami mengakui bahwa Bapak Ibu sekalian yang melanjutkan studi itu sangat bagus, tetapi lengkapi persyaratan yang diminta oleh Biro SDM. Ya, Pak. Begini Pak Iswandi, kebetulan ijazah itu waktu kita masuk itu informasinya untuk ijazah terakhir belum terpakai. Jadi dia lulus setelah udah jadi PNS gitu Pak. Oh begini Pak ya, kita waktu formasi di PNS itu kualifikasi ijazah terakhir tidak ada, jadi dia menggunakan kualifikasi ijazah yang nomor 2-nya, misalnya S1-nya gitu. Karena S2-nya tidak ada. Mohon tanya, SK pengangkatannya ijazah S1 atau S2? Kita mau update Pak untuk yang S2-nya gitu loh. Tapi bukan yang saya tanya Pak, itu yang diangkat SK-nya S1 atau S2? Yang mau di apa Pak? Bunyi pengangkatan SK pertamanya itu berarti S1 ya? S1 betul Pak. S1 mana dulu keluar SK pengangkatan PNS-nya dari S2? S1. Masuk PNS dari S1. Tapi bukan SK-nya keluar mana yang dulu? Yang ini Pak, yang S1. Berarti kan SK-nya kan udah dipakai S1. Betul. Dulu SK yang diterbitkan baru S2-nya. Berarti S2-nya apa kalau menurut secara peraturan kepegawaian itu nggak diakui lagi? Enggak, karena begini loh Pak. TMP saya 2006. Ya Pak ya. Ya. Ijazah terakhir saya yang S2 itu 2004. Tempo hari saya tidak ikut penyesuaian. Jadi sampai detik ini penyesuaian itu belum Pak. Tapi pegawainya kan 2006. Betul. Ya kenapa? Sekolah saya ya itu coba Pak Anggi ya. Kalau menurut saya itu gagal menurut hukum itu. Tapi coba Pak Anggi yang mencerahkan yang paham dari BKN ya. Izin ya Pak, saya coba menjawab ya Pak. Pertama, ini jadi sistemnya kan seperti ini Pak. Yang perlu dipahami dulu Pak. Yang pertama, PDM ini bukan untuk mengusulkan Pak. Bukan untuk mengusulkan pencantuman gelar Pak. Tapi ketika Bapak sudah memiliki SK pencantuman gelar, tapi datanya belum berubah, belum ada di BKN, itu bisa dimasukkan Pak. Nah terus terkait pencantuman gelar Pak, itu sesuai peraturannya Pak, aturannya itu memang kan pertama itu harus diusulkan Pak, diusulkan itu dengan syarat ketika Bapak misalnya izin belajar, berarti harus punya surat izin belajar. Misalnya Bapak masuk waktu itu kan menggunakan S1 Pak, menggunakan S1. Nah pada saat itu mungkin Bapak
sudah sambil pada saat masuk diangkat CPNS, Bapak udah lagi kuliah misalnya S2 Pak. Nah, pada saat itu Bapak bisa mengajukan izin belajar ke instansinya, apa dibolehkan. Untuk dibolehkan atau enggak itu udah kewenangan instansi Pak. Kewenangan instansinya itu membolehkan atau enggak. Nah, kalau misalnya Bapak punya ijazah S1, nah terus ternyata Bapak S2-nya Bapak pada saat diangkat CPNS, Bapak punya ijazah S2, tapi Bapak ngelamar S1. Yang diakomodir tetap hanya S1, Pak. S2-nya tidak berlaku. Karena apa? Bapak kan ngelamar untuk S2. S1. S2-nya Bapak tidak gunakan ijazahnya. Nah, di kemudian hari Bapak mau mengajukan itu tidak bisa. Karena pada saat Bapak kuliah S2, Bapak nggak punya surat izin belajar, Pak. Mohon maaf Pak. Jadi Bapak tidak punya surat izin belajar. Jadi kalau Bapak mau diakui, Bapak harus punya surat izin belajar dulu dan mengikuti prosedur. Nanti misalnya pencantuman gelar ada prosedur asesmen, mungkin di instansinya itu masing-masing instansi beda-beda Pak persyaratannya untuk proses asesmennya Pak. Maaf saya potong gini loh Pak Anggi. S1 saya tahun 2000, S2 saya 2004, TMT saya 2006. Gimana tuh? Ya, Bapak TMT-nya 2006. Bapak waktu ngelamar formasi S1 atau S2? S1, karena nggak ada waktu itu untuk formasi S2 keuangan nggak ada. Jadi kalau yang S1. Iya, izin Pak. Setelah saya masuk PNS, saya boleh dong menyesuaikan S2-nya. Nah, penyesuaian ijazah itu pertama, penyesuaian ijazah itu memang dibolehkan Pak dengan persyaratan Bapak memiliki surat izin belajar. Pertama. Nah, kalau Bapak S2-nya selesai sebelum Bapak, saya potong dulu Pak Anggi. Surat izin belajar kan saya bilang saya 2000 S1, 2004 S2. TMT saya 2006. Surat izin saya dari mana? Ya itu makanya Pak, makanya Bapak tidak bisa ijazahnya tidak bisa diakui secara kepegawaian Pak, gitu Pak. Iya, Pak. Iya Pak Anggi, saya tambah dikit ya Pak Anggi ya. Iya Pak, silakan Pak Reswandi. Beliau diangkat 2006 jadi PNS ya. 2006 jadi PNS dengan ijazah S1. Betul Pak. Ijazah S1-nya tahun 2000. Betul. Tahun ijazah S2 2004. Sebelum CPNS-nya keluar, dia sudah mendapatkan ijazah. Tetapi diambil untuk diangkat CPNS-nya S1. Berarti ijazah S2-nya nggak bisa diakui kecuali itu diulang proses untuk kuliah lagi. Setahu saya seperti itu. Karena dimasukkan ijazah. Mungkin begitu ya Pak Anggi ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi untuk kita melanjutkan berarti kan diakui PNS beliau S1. S1 Pak. Jadi dia sebelum SK 2006 dia melanjutkan S2-nya atau 2009 atau 2010, itu baru bisa. Dengan catatan-catatan yang aturan-aturan yang berlaku, termasuk izin belajar. Mungkin gitu ya Pak Anggi ya? Ya seperti itu Pak, benar Pak. Gitu ya Pak Luhut ya. Artinya kayak gini Pak Anggi, seandainya ya Pak Anggi, ini masalah pendidikan ya Pak Anggi ya untuk ini. Kalau di 2004 kita udah dinyatakan lulus, terus kita disuruh sekolah lagi, seandainya tidak lulus, berarti pendidikan seandainya tidak lulus kayak gimana gitu. Dan kedua, di ijazah tertulis di struktural ini, gelar itu tidak perlu untuk akademisi itu gelar itu. Saya menyadari itu, saya tahu. Tapi saya udah sekolah, terus sudah mengeluarkan waktu, uang, tapi tidak dihargai di institusi pendidikan juga. Gitu. Itu yang saya sangat kecewakan. Gitu. Kalau masalah mau aku nggak diakui, ya apa-apa. Yang penting saya udah dapat ilmu. Izin Pak, ini banyak yang mau bertanya tuh Pak. Kembali ke aplikasi aja Pak. Pak Ismandi. Terima kasih Pak. Iya. Boleh. Karena perhubungan ini saya bingung untuk begini ya Pak ya, nanti Bapak bisa langsung ke Biro SDM yang bertanggungjawabkan nasib kepegawaian kita. Ya, tapi yang pernah saya alami, kalau diangkat ijazahnya apa, kalau misalnya ijazahnya diangkat SMA, padahal dia sudah sarjana, sarjananya tidak diakui lagi. Karena tetap memakai ijazah SMA. Kalau bisa diakui, diulang kembali untuk berapa SKS itu. Ya, supaya ini jalannya tidak duluan SK yang diangkat.
Kalau ijazahnya keluar ya menurut saya pandangan kami ya mungkin ijazahnya 2004 coba diulang lagi sekedar untuk mendulukan SK yang kita CPNS kita. Jadi kalau Bapak tamatnya 2009, 2010 atau 19 itu berhak untuk diakui dan dilanjutkan untuk pemakai gelar. Baik, kita langsung aja ke aplikasi. Ya, izin Pak, ini saya mungkin menjawab pertanyaan ini Pak ya. Ini terkait ada letter juga. Ya, ini dari Arya, Bu Arya ya, Pak Arya atau Bu Arya? Ya, silakan Pak. Ya, Bu Arya sudah lulus S2 tahun 2012, sudah ada izin belajar dari Sesdijen, pernah mengajukan pencantuman gelar, tapi ditolak karena prodi saat lulus akreditasinya C. Ya. Nah, ini juga harus memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Jadi ketika mau mengajukan izin belajar agar di penyatuan ijazah penyatuan gelarnya disetujui, ya akreditasinya harus memenuhi persyaratan kampusnya. Jadi ada peraturannya, jadi nggak asal punya ijazah bisa penyatuan gelar gitu, seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus kita patuhi sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau emang syaratnya akreditasi B, ya harus B, jangan C gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah ketentuan ya mohon maaf itu karena tidak sesuai aturan ya jadi ditolak seperti itu. Mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu seperti itu ya. Oke, mungkin dari Mbak Arya Dita ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari ini Mbak Nisa bisa dilanjut yang raise hand. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Miko Anastasia. Silakan Ibu Miko. Ya, makasih Mbak Nisa. Baik, Pak Anggi, saya mau bertanya terkait dengan pendidikan lagi. Misalkan ijazah S2-nya dari luar negeri, dan itu sudah mendapatkan SK penyetaraan. Ini juga sudah mendapatkan SKPG ya Pak ya. Itu yang dicantumkan nomor ijazah adalah nomor SK penyetaraannya kah? Gitu. Karena dari ijazah yang saya miliki itu tidak ada nomor ijazahnya. Terima kasih. Oke Ibu, terkait penyetaraan dari lulusan luar ya Bu ya. Nanti Ibu kalau misalnya nggak ada kayak gitu, ada juga yang instansi yang misal lulusan sekolah-sekolah saya ambil contoh ya, sekolah-sekolah misalnya di Timur Tengah itu bahasa Arab, kadang hurufnya huruf gundul itu kan, nggak ada ini juga. Nah itu pakai SK penyantuman gelar, SK penyetaraannya aja nggak apa-apa Bu. Nanti kan ada dokumen pendukung, Ibu masukkan penyatuan SK penyetaraan sama SK, tapi SK penyetaraan dan ijazah aslinya jadi satu file ya Bu. Oke. Nah, dijadiin satu file nanti sama SKPG-nya. Nanti SKPG kan dari yang dikeluarkan itu di-upload juga dokumen pendukungnya, Bu. Jadi 3 itu ya, pendukungnya yang untuk yang ijazah ya berarti. Iya. Oke, baik, terima kasih. Itu juga berlaku untuk yang lulusan luar yang lain ya. Jadi ijazahnya didampingi atau dijadiin satu file dengan SK penyetaraan, biasanya dari Kooperatif ya, kalau nggak salah. Ini seperti itu. Iya, betul. Lanjut. Ya. Selanjutnya izin ya, Pak Anggi bertanya. Maaf Pak, ini ada pertanyaan juga yang sedang menunggu. Mohon menunggu dulu ya Pak ya. Ini yang menyambung tadi Arya Dita. Okay. Bentar Mas Arya, gantian Mas. Ada Bu Eti dulu. Pak Junaidi ya? Pak Junaidi Armada. Ya, silakan Pak Junaidi Armada. Pak Junaidi. Atau mungkin bisa dilanjut ke Bu Eti. Coba yang lainnya. Iya Pak. Bu Eti Mariani. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Bapak Anggi. Saya pada saat login lupa passwordnya. Ketika harus mencantumkan alamat email, mungkin alamat email saya berbeda ketika saya pada pengisian data di PUPNS dulu. Nah, jadi sampai saat ini saya tidak bisa login. Itu bagaimana ya, Pak Anggi? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Tadi mungkin Mas Rifki juga udah menyampaikan ya Bu ya, ketika lupa email nanti bisa menghubungi admin kepegawaiannya untuk dirubahkan alamat emailnya di aplikasi SAPK yang lama. Oh iya. Nanti setelah dirubah tunggu 1 jam akan melakukan sinkronisasi dengan MySAPK Bu. Jadi bisa dicoba lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih dengan admin yang di direktorat kami berarti ya. Nah, mungkin Mas Rifki lebih tahu ya.
Iya, Terima kasih. iya Bu, nanti dengan Mbak Nisa atau Bu Sofi. Oke. Terima kasih. Mungkin tadi saat penjelasan saya mungkin pas lagi gak perhatian. Terima kasih penjelasannya Mas Rifki, Pak Anggi. Mas Rifki, ya. Kalau akun yang lamanya itu sama seperti akun yang baru nggak sih Mas? Atau gimana Mas? Akun apa nih, SAPK? Yang untuk penggantian email ini. Iya, pakainya yang SAPK itu ya, yang lama yang versi flash. Sudah bisa buka pakai ini apa? SAPK Portable. SAPK Portable. Iya. Oh, belum tahu ya, yang ini Mbak. Makanya tadi saya jelasin yang ini yang sebelah kiri. Yang sapk.bkn.go.id atau? Iya, yang ini update emailnya. Oh, itu username dan passwordnya sama seperti yang kita daftarkan atau gimana Mas? Beda. Ini sebelumnya nih. Ini yang dulu buat KP udah pernah punya akun belum? Kayaknya belum deh Mas. Oh, belum. Nanti aku ya, WA Rifki aja deh ya. Ya, nanti kirim juga aja surat penunjukan admin SAPK-nya ke ropek1@kemdikbud.id. Oke. Ya. Siap Mas Rifki, terima kasih ya. Mungkin sementara tadi Bu siapa yang nanya, Japri aja di chat NIP-nya, nanti saya bantu. Bu siapa tadi? Bu Eti ya? Iya, ada beberapa Mas Rifki, ada beberapa yang email waktu pendaftaran pertama tidak sesuai. Saya bilang tadi Mas Rifki orang biro yang mau menggantikan, kita kan belum punya akunnya. Oh ya udah, kalau nggak dikumpulin aja Bu, nanti serahkan ke saya sambil nanti dibikinin akunnya. Oke, makasih. Ya. Baik, selanjutnya tadi dari Pak Arya Dita ya Pak ya? Iya, terima kasih Bu Anissa. Pak Anggi, terkait pencantuman gelar yang membatasi akreditasi kampus atau universitas tersebut, itu peraturan BKN-nya nomor berapa dan tahun berapa ya Pak? Jadi nanti di-share aja. Kan tadi Pak Anggi bilang pencantuman gelar, SK pencantuman gelar itu kan 5 tahun ke belakang. Nah kalau dihitung dari 2020 misalkan itu kan masih 2015, sedangkan saya lulus tahun 2012. Apakah itu masih kena peraturan untuk pencantuman gelar akreditasi C? Peraturannya yang membatasi itu di peraturan mana gitu Pak? BKN nomor berapa, tahun berapa? Itu aja yang saya pertanyakan Mas Anggi. Terima kasih. Nanti saya ini Pak ya, apa mungkin nanti kita kabarin lagi Pak tentang peraturannya berapa. Iya Pak. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas? Pak Anggi, di sini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa untuk bantu dijawab tentang tapera, Pak. Oh iya. Pada My SAPK ada isian tapera. Dapatnya bagaimana, Pak? Gitu. Dari Ibu Herta. Iya betul sekali. Yang tapera ya, tapera pertanyaannya, ya Bapak Ibu mungkin kemarin nggak tahu ya, saya juga orang tahu di instansinya di Kemendikbud udah belum ya. Kita diminta login ke tapera. Jadi ada websitenya tapera, kita mendaftarkan diri di sana. Tapera kan tabungan perumahan. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin untuk sebenarnya itu kayak ini sih, kayak kita bisa mau renovasi rumah atau mengajukan pinjaman rumah, itu kan melalui tapera, tabungan perumahan. Dulu kan taperum, sekarang menjadi tapera. Nah, kalau kita mau dapetin nomornya, Bapak Ibu login diaktifasi dulu di websitenya tapera. Tapi itu kami juga membuatnya itu untuk yang tapera itu boleh dikosongkan kok Bapak Ibu. Jadi tanda minus aja kalau memang belum ada datanya, seperti itu. Jadi kalau memang datanya belum ada, di minus, tanda minus aja itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau aktivasi ya aktivasi aja, diketik di Google biasanya langsung bisa. Kemarin saya juga udah coba aktivasi akun tapera sih. Jadi dulunya kan PT-nya PT Taperum, sekarang berubah jadi tapera, tabungan perum. Seperti itu. Oke. Ada lagi nih Pak dari Ibu Indah. Untuk masuk tahun 2015, apakah memang belum ada akunnya Pak? Karena dia mencoba masuk, tapi dia belum
belum ada akunnya gitu. Akun apa ya, Bu? Maaf, Bu. Untuk My SAPK ini, Pak. Gimana? Itu dia mencoba masuk menggunakan emailnya, tapi tidak bisa masuk. Seperti itu. Nah, emailnya sudah sesuai atau belum, Ibu? Mohon izin, Pak. Tadi saya coba masuk, ternyata tidak bisa. Kemudian saya coba untuk reset password ya. Ternyata belum bisa juga. Saya cek di email sudah saya masukkan, tapi ternyata belum bisa. Apakah tadi saya lihat di paparannya Pak Anggi kan salah satunya mungkin yang belum ikut PUPNS ya. Nah, mungkin sepertinya saya tuh belum pernah ikut PUPNS itu. Berarti apakah saya belum punya akun atau bagaimana ya? Nah, ini kalau Ibu izin, kalau Ibu notifikasi errornya apa, Bu? Kegagalannya apa? Sebentar. Bu Indah, tadi waktu coba. Operasi gagal, data found in Iya, itu salah password email kan Ibu ya. Kalau itu bukan karena nggak ikut PUPNS Ibu. Kalau misalnya itu nggak ikut PUPNS, Ibu datanya keblokir sama sekali, Bu. Ibu selama dari 2017 ke sini nggak bisa naik pangkat harusnya. Oke. Lalu arahannya, Pak? Ibu, ini saya coba di chat ini, Ibu pilih menu lupa password, aplikasi. Kalau alamat emailnya yang Ibu masukkan berbeda dengan alamat email di database, yaitu tadi arahan Pak Rifki, Ibu nanti di kolektif aja ke Pak Rifki. Baik. Seperti itu alamat emailnya, biar disesuaikan ya, Bu ya. Oh, baik. Mungkin alamat email saya yang berbeda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Biar saya banyak sedikit ya. Kalau masalah email itu kan sudah ada admin yang ditunjuk ya. Maka saya minta admin benar-benar bekerja, benar-benar paham. Kalau benar-benar semua teman-teman kan ujungnya lari muaranya ke admin. Jadi saya mohon admin kayak Mbak Anissa benar-benar kalau kurang paham ya kita harus banyak menggali gitu. Sehingga informasi-informasi yang berkembang di teman-teman bisa terayunkan. Sudah jelas disampaikan tadi Mas Riki maupun Pak Anggi masalah email. Awal pembuka aplikasi kan email. Kalau emailnya belum bisa, coba ke adminannya dulu biar jelas. Nanti biar Mbak Anissa yang mengajukan ke biro, ya. Mbak Anissa? Baik, Pak. Ya, tolong dicermati banget ya. Sebelum ke teman-teman pasti banyak pertanyaan ke Mbak Anissa ini. Karena Mbak Anissa sebagai admin ditunjuk. Jadi mohon pencerahan kepada teman-teman. Kalau perlu dibikin grup baru ya. Biar teman-teman menanya khusus menanyakan tentang aplikasi ini. Ya Mbak Anissa ya. Baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum berhasil masuk atau yang belum memiliki alamat email atau lupa atau ingin reset emailnya, silakan hubungi saya atau Ibu Sofi dan akan kami data terlebih dahulu agar nanti bisa kami ajukan kepada Mas Rizky. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu Herta mungkin masih ingin bertanya? Ya, Mbak Anissa, itu pada saya masuk My SAPK itu kan izin bertanya. Ketika saya masuk, saya mau mau pemuktahiran mandiri data pribadi sudah. Selanjutnya itu saya mau update riwayat pangkat golongan, kemudian riwayat pendidikan dan lain-lainnya. Tetapi dia meminta itu silakan pilih unit verifikasi Anda terlebih dahulu sebelum melakukan pemuktahiran data. Jika daftar unit verifikasi tidak ada, silakan hubungi admin SIA/SN instansi Anda. Nah, itu pilih unit verifikasi, saya klik sama sekali kosong. Nggak ada, itu bagaimana ya? Itu tadi saya udah kirim gambarannya. Itu harus di-refresh dulu mungkin Bu Herta. Di reset apanya Mbak? Komputernya atau ini? Yes, komputernya. Oh, komputernya, baik. Refresh. Oh gitu. Izin Bu, itu kayaknya sebelumnya udah pernah bisa ya Bu ya?
Oh, rubah profil ya Bu ya? Iya, saya mau rubah profil Pak. Untuk selanjutnya kan ini kan kita kan pemuktahirian mandiri. Nah, selanjutnya saya mau tahap selanjutnya, tapi dia yang diminta dia verifikasi itu bagaimana Pak? Iya, Ibu pilih dulu itu tadi saya contohkan, Ibu ketik ya. Nanti udah dibuat belum ya Mas Rifki untuk unit verifikasinya di sini? Di instansi ini. Udah Mas Anggi. Udah ya. Oh iya, nanti dipilih. Lotnya agak lama aja. Agak lama mungkin lotnya karena mungkin Kemendikbud kan datanya unit UNOR verifikasinya banyak banget ya Bu ya. Oh gitu, berarti dengan siapa nanti Pak mintanya? Nanti langsung diketik aja Bu. Masyarakat dan Pendidikan Khusus Mbak. Kenapa? Diisinya nanti Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kalau saya boleh share di sini boleh Pak? Coba ya, saya share ya. Nah ini. Saya nggak ada pilihannya di sini. Ya, diketik Ibu. Diketik aja Bu. Oh, diketik ya. Nggak mau dia. Hanya sampai situ saja. Sampai hanya direct gitu aja. Coba ketiknya khusus Bu. Khusus? Ketik. Khusus gitu aja Pak? Enggak, tadi kan yang kata-kata yang ini kalau direktorat kan banyak ya direktorat ya. Mungkin kalau diketik semua bisa nggak Bu? Ini kan pakai Safari ya. Berarti langsung nggak usah pakai direktorat ya Pak? Iya. Mbak Herta, tadi juga saya pengalaman kayak gitu. Pembinaan. Terus pendidikan Mbak Herta, bukan pembinaan. Oh iya, sebenarnya. Ya, pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Kelalen toh. Iya, Bu. Tetap juga nggak bisa ini simpan. Mbak Herta, ya. Izin berbagi pengalaman. Tadi saya gitu Mbak Herta sama kayak Mbak Herta. Cuman ditunggu jeda waktu, terus pas balik lagi bisa. Oh gitu. Jadi log out dulu gitu ya Mbak? Ya, jadi masuk lagi. Coba lagi nanti, oh gitu, baik. Kalau gitu saya keluar lagi. Ya. Baik. Oke, saya coba nanti Pak. Makasih Mbak Lia Pak. Oke, dilanjut Mbak Nisa. Kalau ada teman-teman yang bertanya, tadi kan sudah ada teman yang bisa menjawab ya. Silakan. Baik Bapak Ibu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Apakah masih ada yang belum jelas? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi ya Pak. Tinggal 3 menit lagi mungkin. Mungkin saya tadi baca di chat Mbak Nisa. Iya Pak. Terkait yang KP-nya sudah berubah tapi belum dapat SK. Ini lagi diproses Biro SDM. Jadi mudah-mudahan sebelum Oktober sih nanti SK-nya sudah selesai. Ini saya tadi menanyakan juga, sebelumnya juga saya pernah tanyakan ke teman-teman mutasi, ya insya Allah sih nanti teman-teman yang mau KP-nya April atau April ya kemarin, tapi SK-nya belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Oktober sudah selesai, nanti jadi update riwayat pangkatnya bisa belakangan untuk upload SK-nya. Ya, nah, amin. Ditunggu Mas Rifki SK-nya segera ya Mas Rifki. Ya Bu, sama mungkin teman-teman yang pakai email Yahoo, saya sarankan ganti Gmail aja. Kayaknya Yahoo itu banyak nggak masuk. Kalau ada yang masih emailnya Yahoo, mungkin buat aktivasi. Ya, jadi kalau Yahoo tuh kebanyakan gini Pak. Jadi kalau kita lama nggak buka, inbox-nya itu ketutup Pak. Jadi nggak bisa nerima email lagi Pak. Itu banyak kasus di Yahoo sih seperti itu Pak. Nah, iya. Ini tuh aja sih tambahan. Baik, terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan oleh Pak Anggi dan Pak Rifki. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman sudah memahami semua dan supaya pemutakhiran data kita lancar sampai waktu yang sudah ditetapkan ya Pak Anggi ya, tanggal 11 Oktober kalau nggak salah ya Pak Anggi. Izin mungkin saya mau jawab pertanyaan Pak Ardi ya, kalau nggak salah yang tentang lulusan 2012 ya. Ini saya tadi sempat konfirmasi dulu ke bagian emang menangnya di Direktorat
pengadaan kepangkatan untuk pencantuman gelar. Jadi peraturannya itu tadi saya sudah share juga di link di chat, itu surat edaran SMNPAN nomor 4 tahun 2013. Nah, itu berlakunya memang sejak tanggal ditetapkannya itu bulan Maret ya, Bapak, 2013. Jadi kalau tadi Bapak lulusan 2012, itu sebenarnya kalau pada saat itu bisa diakomodir, Pak. Kalau waktu itu diajukannya pada tahun 2012, Pak. Jadi itu ngikutnya ke SMM nomor 18 tahun 2004. Tapi karena diajukannya mungkin setelah Maret 2013, maka yang berlaku itu aturan SMM nomor 4 tahun 2013, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Tadi saya barusan konfirmasi langsung ke pejabatnya langsung, Pak. Jadi seperti itu. Jadi alasan kenapa itu nggak berlaku, padahal lulusannya kan 2012, mungkin diajukannya setelah Maret, Pak. Jadi itu tidak bisa, Pak. Jadi dia mengikuti aturan yang terbaru 2013 bulan Maret. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Anggi, terima kasih informasinya. Karena pada saat itu, karena perubahan kementerian kan 2010 itu, jadi Biro SDM atau TU-nya masih ini, jadi pengajuannya telat terus, Pak. Iya. Mungkin seperti itu, Pak. Saya cuma bisa menjelaskan sebatas itu ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Sama. Baik. Terima kasih kepada Pak Anggi dan Pak Rifki. Selanjutnya yaitu mohon izin kepada Bapak Iswandi untuk menutup kegiatan sosialisasi pemutakhiran data mandiri ini. Kepada Bapak Iswandi NSH, kami persilakan. Terima kasih Mbak Anissa. Alhamdulillah dari seluruh rangkaian paparan baik dari narasumber kita dari BHKN, Bapak Anggi, yang sudah banyak memberi pencerahan tentang aplikasi My SKP ini, My SPK ini. Begitu juga narasumber kita dari Biro SDM banyak juga memberikan pencerahan buat kita. Semoga di siang hari ini begitu bermanfaat untuk tentang pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi My SPK ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Anggi Irawan, Eskom. Beliau adalah penata muda dari Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi CASN. Mudah-mudahan kita bersinergi terus, Pak Anggi, untuk siapa? memberikan jalan-jalan terbaik buat Direktorat PMPK. Terima kasih juga kepada Pak Rifki, sudah banyak juga memberikan wawasan tentang aplikasi pemutakhiran data ini. Memang sangat berguna, apalagi kita sudah dikejar waktu ini. Sekali lagi atas nama pimpinan Direktorat PMPK saya mengucapkan terima kasih baik kepada Bapak narasumber maupun pada koordinator fungsi maupun pada subkoordinator fungsi dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dalam rangka sosialisasi pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi My SPK ini semoga bisa kita pahamkan. Dengan akhir kata, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pagi. Pak. Ya, Pak. Titip salam sama Pak Herman ya. Saya sama beliau. Siap. Sekarang sudah eselon 1 di sana. Iya, Pak. Siap, Pak. Pak Herman, saya sampaikan, Pak. Terima kasih ya, Pak Anggi. Pak Rifki ya. Ya, sama-sama Pak Iswandi, Pak. Ya, izin live ya, Pak. Bapak Ibu. Silakan, Pak.